Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bersyukur ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Yuk, isti'adah dan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Disiapkan buku PAI-nya ya, buku paketnya. Oke. Di pembelajaran 3 kita membahas tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, kalian kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Pasti banyak yang bilang jadi dokter, jadi pilot. Tapi si Alim itu bercita-cita menjadi anak soleh. Kenapa? Kenapa harus jadi anak soleh? Nah, kita nggak apa-apa, boleh kita bercita-cita menjadi dokter, insinyur, tapi dokter yang soleh, insinyur yang soleh. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Lalu apa arti cita-cita tersebut? Cita-cita menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, kalian punya cita-cita? Cita-citanya jadi apa? Banyak yang bilang jadi dokter, insinyur, guru, terus kemudian apalagi cita-citanya. Tapi jangan lupa ya, tetap jadi dokter yang soleh, pilot yang soleh, ya seperti itu ya nak ya. Nah, soleh, dari tadi kita bilang soleh. Soleh itu apa Ustazah? Soleh itu artinya baik. Nah, anak yang soleh berarti anak yang baik. Nah, di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah, jujur dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setiap kawan dan serta menghargai sesama. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang pertama, ciri-ciri anak soleh yang jujur. Nah, jujur itu apa anak? Berkata yang sebenar-benarnya ya. Pertama, jujur kepada Allah. Ciri-cirinya selalu menaati perintah Allah. Lihat yang di gambar 3.1. Di situ ada anak yang sholat. Nah, kemudian jujur yang kedua pada diri sendiri. Nah, pada saat melakukan inspeksi mendadak di SD pada hari Senin, Pak Nuh berkata, saya berharap para guru menjalankan tugasnya dengan baik. Anak-anak juga dapat konsentrasi dan mengerjakan soal dengan jujur atau dengan mandiri ya. Siapa Pak Nuh? Pak Nuh adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pak Nuh berharap sikap jujur harus dibiasakan sejak dini. Jadi sifat jujur itu harus dibiasakan sejak dini. Contohnya ketika ujian mereka akan dinyatakan bagi yang mencontek, siapa yang mencontek dalam ujian, maka dia akan dinyatakan tidak lulus ya anak-anak ya. Harus jujur. Nah, yang ketiga, jujur kepada orang lain. Nah, misalnya kita harus jujur pada ibu atau bapak gurunya yang akan berjanji menyerahkan tugasnya pada hari dan tanggal tertentu. Andaikan mengerjakan tugasnya besok. Nah, kita harus tepati janjinya itu. Kita harus selesaikan tepat waktu. Apa yang terjadi jika siswa tidak menepati janjinya? Apa yo?
Jadi mereka akan rugi sendiri, nanti malah tugas-tugasnya itu numpuk ya anak-anak ya. Paham ya? Selanjutnya, keuntungan dari sifat jujur itu apa anak-anak? Pertama, disayang oleh Allah. Kedua, disayang bapak ibu guru. Ketiga, disayang orang tua. Keempat, disayang kakak dan adik. Kelima, disenangi oleh teman. Keenam, dicintai oleh Allah. Jadi sifat jujur itu disenangi banyak orang ya. Gak cuman orang tua kita, tapi juga bapak ibu guru, teman, adik, kakak, dan Allah. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua itu siapa anak-anak? Orang tua itu ya ayah dan ibu kita. Nah, ibu yang melahirkan kita. Nah, yang ayah yang merawat kita ya, semuanya merawat kita. Cuman punya peran sendiri-sendiri ya anak-anak ya. Kemudian mereka lah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik, serta mengajari mengaji dan menyekolahkan kita. Nah, dalam membesarkan anaknya, mereka selalu menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Masalah itu pasti ada. Maka dari itu mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh, yang taat kepadamu, dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Ya namanya. Amin ya rabbal alamin. Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Nah anak-anak ya, begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya menjadi berperilaku yang soleh. Jasa mereka tidak pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, semua sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat dan setia pada kedua orang tua. Nah, adapun adab-adab kita kepada orang tua itu apa? Yang pertama, menghormatinya, mentaatinya, mencintainya, berkata lemah lembut, gak boleh kasar ya. Kelima, tidak membantah jika diperintah. Jadi kalau diperintah langsung bergerak, set gitu. Kemudian yang keenam, menjaga dan merawat jika sakit. Nah, membantu pekerjaan. Nah, kalian bisa lihat di gambar itu anak yang membantu menyapu ya anak-anak ya. Tidak membuat orang tua marah ya anak-anak ya. Gak boleh membuat orang tua kita marah. Harus bersifat yang baik ya sebagai anak ya. Oke, paham ya anak-anak ya dari penjelasannya Ustazah. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKS halaman 28 ya. Oke, paham ya? Nah, ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung japri Ustazah ya anak-anak ya. Nah, sekian dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat yang sudah sampaikan, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.